Selamat pagi, mari kita berkumpul tempat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita tujukan kepada Tuhan. Biarlah Yesus yang menyertai setiap kita, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya pada nanti kebaktian ini, semuanya beroleh kuasa yang daripada Tuhan, urapan Tuhan mengalir, ulang membawa berkat sukacita dan sejahtera dari Allah. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan, sehingga Kau berikan kami satu hari lagi kesempatan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang terbesar bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau layakan setiap hati kami, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh Tuhan berkenan dan berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semua ke dalam-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati, jika ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kuasa kedagingan, segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati, kami patahkan, hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curang kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang menyertai setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, dan sejahtera yang daripada teringat teman-teman kami Tuhan, semuanya yang mengikuti ibadah hari ini, biar Engkau Tuhan yang beracara, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sampai pada nanti kami selesai ibadah, kami beroleh kuasa yang daripada-Mu. Berikan kami damai sejahtera, sukacita yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam setiap kelemahan-Mu Tuhan, kami boleh melihat kuasa-Mu itu sempurna. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, semangatku lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu. Kau pembuat mujizat sejati.
membuat mujizat sejati bagi hidup kami. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai karena Engkau yang terlebih dahulu memberikan roh sukacita dalam setiap kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakanlah iman. Amin. Berikan saudara yang paling dia berdoa. Semuanya dengan
Ku takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
kami rindu supaya kami senantiasa hidup di dalam tuntunan Tuhan, di dalam kehendak dan rencana Tuhan, sehingga kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib yang telah Tuhan siapkan buat kami itu terjadi, tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan, kami beribadah, telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami yang keluar dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, sehingga membawa hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai ke lapisan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Shalom, ya puji Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, pagi ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Sekali lagi, perjumpaan yang mengubahkan. Itulah judul perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kehidupan ini kita sering bertemu atau berjumpa dengan banyak orang, ya. Dan tentunya orang-orang itu dengan berbagai macam karakter. Setiap kali kita bertemu dengan seseorang bisa menimbulkan kesan yang positif, bisa juga tidak menimbulkan kesan apa-apa, ataupun bahkan menimbulkan kesan yang negatif. Bisa saja, karena karakter tiap orang itu berbeda-beda. Karakter manusia itu bermacam-macam. Maka ketika seseorang bertemu dengan orang lain, maka bisa saja dia punya kesan yang positif, dia tidak punya kesan apa-apa karena memang tidak berkesan, ataupun kesannya negatif. Memang setiap manusia memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Siapa manusia yang tidak punya kekurangan? Tidak ada. Kalau mau jujur, semua orang punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi di sisi yang lain, mereka juga punya kelebihan. Karena itulah pertemuan dengan orang lain, perjumpaan dengan orang lain tidak bisa dipastikan pasti akan selalu memberi kesan positif. Tidak bisa dipastikan, ya, karena punya kelebihan, punya kekurangan, maka pertemuan perjumpaan dengan orang lain tidak bisa dipastikan akan selalu memberikan kesan positif. Tidak bisa, ya. Bisa saja berkesan positif, bisa saja tidak memberi kesan, tapi bisa juga bahkan memberi kesan negatif. Nah, di dalam Alkitab diceritakan
bahwa pertemuan atau perjumpaan Tuhan Yesus dengan beberapa orang atau beberapa tokoh Alkitab ternyata memberikan kesan dan dampak yang luar biasa, sehingga hidup mereka mengalami perubahan. Dampaknya bukan hanya berkesan positif, tapi bisa memberi perubahan, bisa mengubah kehidupan seseorang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Alkitab menceritakan seperti itu. Contoh, Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Perempuan atau wanita Samaria yang punya suami lebih dari 5, ya, bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Sakius bertemu Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Demikian juga Paulus, ya, Paulus bertemu Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Akan tetapi ada juga orang yang sering bertemu Tuhan Yesus. Ini diceritakan Alkitab, saudara, ya. Sering bertemu Tuhan Yesus, tapi mereka tidak alami perubahan. Ada, saudara. Ternyata ada. Jadi respon dari orang yang bertemu Tuhan Yesus tentunya juga sangat berpengaruh apakah orang itu mengalami perubahan atau tidak. Siapa orang yang sering bertemu Tuhan Yesus tapi tidak mengalami perubahan? Dikatakan Alkitab, contohnya orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini sering ketemu Tuhan Yesus, tapi mereka ketemu Tuhan Yesus bukan karena sesuatu yang baik, tapi mereka ketemu Tuhan Yesus ingin menguji, ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Demikian juga para ahli Taurat, ingin ketemu Tuhan Yesus, sering ketemu Tuhan Yesus, tapi motivasinya salah, responnya salah, tidak terjadi perubahan. Bahkan salah satu murid Tuhan Yesus yang sering bersama Tuhan Yesus, bahkan dipercaya memegang kas keuangan sebagai bendahara, yaitu Yudas Iskariot, tidak berubah. Dia sering mencuri, bahkan dia akhirnya menjual gurunya. Sering bertemu, sering bersama Tuhan Yesus, tapi tidak mengalami perubahan. Ya, mengapa? Karena tergantung apa motivasinya, bagaimana responnya. Tetapi banyak yang mengalami perubahan. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, kita akan melihat dan belajar tentang kisah klasik yang seorang yang bernama Sakius. Ya, cerita Sakius ini pasti diketahui oleh semua umat Tuhan, bahkan saking tahunya sampai kadang-kadang keliru. Ya, siapa tuh yang naik di atas pohon itu? Lazarus katanya, keliru, ya, karena saking tahunya, ya, saking hafalnya sampai keliru, ya. Nah, Sakius ini tadi saya katakan adalah seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita akan lihat siapakah Sakius itu. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 di ayat yang kedua. Nanti Bapak Ibu Saudara kasih tanda, kasih sekat Lukas pasal 19, karena kita akan lihat ayat-ayat yang ada di Lukas pasal 19 ini, ya. Lukas 19 di ayat yang kedua, itu yang akan kita baca lebih dahulu. Judul perikop di atas pasal 19 yaitu Sakius. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai
dan ia seorang yang kaya. Amin. Siapakah Sakius? Alkitab menyebut ada dua predikat yang melekat pada diri Sakius. Dua predikat, dua sebutan, dua julukan, gitu ya. Yang pertama, Sakius ini disebut dalam Injil Lukas 19 sebagai pemungut cukai, ya, pemungut pajak, gitu ya. Yang kedua, Sakius disebut sebagai orang yang kaya. Nah, menurut Injil Lukas, dua predikat ini bukanlah predikat yang baik pada zaman itu, ya. Dua predikat ini bukanlah predikat yang baik. Mengapa? Ayo kita lihat. Mengapa dua predikat atau dua julukan, dua sebutan yang ditujukan kepada Sakius bukanlah sebutan yang baik pada masa itu, ya. Yang pertama, Sakius disebut pemungut cukai, berpredikat pemungut cukai. Nah, Lukas pasal 15, tetap saudara kasih tanda Lukas pasal 19, nanti kita akan kembali ke sana. Di Lukas pasal 15 ayat yang pertama, Lukas 15 ayat pertama dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan Dia. Sebutan atau predikat yang pertama, pemungut cukai, ternyata dikategorikan sebagai golongan orang berdosa. Jadi pemungut cukai itu masuk golongan orang berdosa. Ini yang pertama, ya. Ternyata predikat untuk Sakius bukanlah predikat yang enak, bukanlah predikat yang baik, bukanlah predikat yang positif, tapi masuk golongan orang berdosa. Yang kedua, dikatakan orang yang kaya. Nah, Injil Lukas menulis orang yang kaya itu dianggap sebagai orang yang paling sulit masuk surga. Lihat Lukas 18 ayat 25. Lukas 18 ayat yang ke-25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentu lubang jarum yang dimaksud bukanlah lubang jarum yang ada di sebuah jarum, bukan. Tapi di sebuah tempat pada masa itu ada sebuah pintu gerbang. Pintu itu dinamakan pintu lubang jarum. Begitu kecil, sempit, unta untuk masuk ke dalam pintu lubang jarum itu harus membuat tubuhnya, badannya sedemikian rupa sehingga bisa lewat, tapi dengan sangat sulit. Jadi mau masuk, wah, untanya harus berjuang, mengecilkan badannya dan sebagainya supaya bisa masuk melewati pintu lubang jarum tersebut. Nah, Injil Lukas mencatat bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui pintu lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, kalau Lukas menulis dua predikat Sakius, yang pertama pemungut cukai, yang kedua orang kaya, ternyata kedua-duanya bukanlah predikat yang baik. Pemungut cukai dikategorikan, digolongkan orang berdosa. Orang kaya dikatakan, dianggap sebagai orang yang paling sulit masuk surga. Jadi Injil Lukas hendak menunjukkan secara manusia Sakius ini sulit untuk berubah. Secara manusia, Sakius itu sulit untuk berubah menjadi orang yang baik, sulit. Ini secara manusia, ya. Karena dua predikat itu,
pemungut cukai dan orang kaya. Pemungut cukai golongan orang berdosa, orang kaya sulit untuk masuk kerajaan Allah. Ya. Tetapi anehnya kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-9, ya, tetap dalam Injil Lukas di pasal yang ke-19 di ayat yang ke-9, kita langsung lompat ya, ayat 9. Kata Tuhan Yesus kepadanya, kepada Sakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Seorang yang secara manusia digolongkan orang berdosa, sulit masuk surga. Secara manusia tidak akan bisa berubah jadi orang baik, tidak bisa, sulit untuk diubahkan. Tapi ternyata Alkitab mencatat Sakius disebut oleh Tuhan Yesus sebagai anak Abraham. Sebutan anak Abraham pada masa itu adalah sebuah sebutan yang luar biasa. Mengapa? Karena Abraham itu adalah seorang yang dibangga-banggakan oleh orang Yahudi. Itu Abraham. Ya, jadi kalau biasanya disebut dalam Alkitab mesti ada nenek moyangnya mereka ialah Abraham, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nama Abraham seringkali muncul karena Abraham adalah nenek moyang orang Yahudi yang dibangga-banggakan. Jadi kalau sampai Sakius disebut oleh Tuhan Yesus di muka orang lain sebagai orang ini pun anak Abraham, berarti sesuatu yang luar biasa. Perubahan yang besar terjadi dalam diri Sakius. Sebutan anak Abraham itu punya 3 arti. Sebutan anak Abraham punya 3 arti. Arti yang pertama, sebutan anak Abraham punya arti menjadi umat pilihan Allah. Menjadi umat pilihan Allah. Bukankah keturunan Abraham adalah umat pilihan, bangsa pilihan? Jadi kalau Sakius disebut sebagai anak Abraham, berarti Sakius tergolong umat pilihan Allah. Yang kedua, sebutan anak Abraham berarti memiliki iman seperti Abraham. Sekali lagi, memiliki iman seperti Abraham. Saudara tentu tahu, Abraham sering disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Jadi kalau Sakius adalah anak Abraham, berarti Tuhan Yesus berkata Sakius memiliki iman seperti Abraham. Dan yang ketiga, sebutan anak Abraham itu punya arti menerima dan mengalami janji Allah kepada Abraham. Sekali lagi, menerima dan mengalami janji Allah kepada Abraham. Janji Allah kepada Abraham luar biasa. Keturunanmu akan diberkati. Ya, siapa yang memberkati keturunanmu akan diberkati. Tapi siapa yang mengutuk keturunanmu, mereka akan dikutuk. Keturunanmu akan menjadi berkat. Berkatnya Abraham luar biasa. Orang yang disebut anak Abraham, dia bisa menerima dan mengalami janji Allah kepada Abraham. Wah, luar biasa. Jadi ternyata kalau Tuhan Yesus berkata orang ini pun anak Abraham, itu bukan sebutan yang biasa, bukan kata-kata biasa, tapi sebuah kata-kata yang luar biasa. Karena yang pertama, berarti Sakius adalah umat pilihan Allah. Yang kedua, Sakius memiliki iman seperti Abraham sebagai bapak orang percaya. Demikian juga Sakius memiliki iman seperti Abraham. Yang ketiga, Sakius akan menerima dan mengalami janji Allah kepada Abraham. Seperti Allah berjanji kepada Abraham, demikian juga Allah akan memberi dan membuktikan janjinya kepada Sakius. Nah, menjadi pertanyaan,
apakah yang terjadi sehingga hidup Sakius bisa berubah? Kok aneh? Dari orang yang berpredikat sangat tidak baik, orang berdosa, sulit masuk surga, kok bisa berubah disebut anak Abraham? Apakah gerangan yang terjadi? Ya, apa yang mengubahkan hidup Sakius? Jawabannya adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesuslah yang membuat Sakius berubah. Sakius sadar akan dosanya, Sakius mengakui dosanya, dan Sakius meninggalkan dosanya. Ya, sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubah hidup Sakius secara drastis, sehingga Sakius sadar akan dosanya, Sakius mengakui dosanya, dan Sakius meninggalkan dosanya. Itu ada di ayat yang ke-8, ya, dari Lukas 19. Pada ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakius ini seorang yang biasanya tidak peduli orang lain. Dia mementingkan diri sendiri. Dia tidak mempedulikan orang lain. Bahkan dia tega untuk membuat orang lain jadi susah. Mungkin cukai atau pajak itu dibebankan dengan lebih berat lagi, jika membuat orang yang sudah berat hidupnya semakin berat. Dia tidak peduli dengan orang lain, yang penting dirinya. Asalnya begitu. Tapi ketika bertemu Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Sakius sadar akan dosanya, Sakius mengakui dosanya, dan Sakius meninggalkan dosanya. Dia berkata, kalau ada yang kuperas. Nah, memang pemungut cukai pada masa itu pemeras orang lain, yang bikin susah orang lain. Apalagi Sakius ini bukan cuma pemungut cukai, Alkitab berkata kepala pemungut cukai, pimpinannya pemungut cukai, pimpinan orang-orang yang suka meres orang lain. Dia akui itu, ya, dia sadar akan dosanya, dia akui dosanya, dan dia tinggalkan dosanya. Dia bilang, akan kukembalikan 4 kali lipat, dan setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi mau jadi berkat buat orang lain. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat, perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus ini ternyata melewati beberapa tahapan. Ya. Tahapan yang pertama di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Tetap Lukas 19 di ayat yang ketiga sampai 4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Tuhan Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, terjemahan kita berkata berusaha untuk melihat orang apakah Tuhan Yesus itu. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu ternyata bukan hanya melihat, tetapi ingin mengetahui. Kalau dalam bahasa Inggris itu beda, saudara. Melihat itu to see, tapi kalau mengetahui itu to know. Beda. Ya. Kalau melihat cuma melihat sambil lalu, melihat sepintas. Tapi Sakius bukan hanya melihat sepintas, bukan hanya ingin melihat Tuhan Yesus secara sepintas, bukan, tapi ingin mengetahui dengan sungguh seperti apa Tuhan Yesus itu. Yang pertama, proses yang dilewati oleh Sakius
Sakius berusaha untuk melihat dan mengetahui Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, berusaha untuk melihat dan mengetahui Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sakius bukanlah seorang yang terkenal sebagai orang yang rohani, bukan. Dia kepala pemungut cukai, dia bukan orang rohani. Tapi ketika dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, dia ingin tahu, dia ingin lebih mengenal seperti apa Tuhan Yesus itu ya. Dia punya kerinduan untuk datang mencari Tuhan, datang bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Tapi ternyata sulit. Karena apa? Ada orang banyak. Nah, mengapa di sekitar Tuhan Yesus ada banyak orang? Nah, memang berita tentang Tuhan Yesus itu cepat sekali menyebar. Ya, Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi banyak membuat mujizat-mujizat. Berita itu cepat menyebar. Ditambah lagi ada sebuah peristiwa sebelum Tuhan Yesus masuk ke Yeriko dan ketemu Sakius. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apakah itu? Ayo kita lihat Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 di ayat yang ke-35 mulai sampai ayat 43. Ini peristiwa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus bertemu dengan Sakius. Lukas 18 ayat 35 mulai. Judul perikopnya, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. 35. Waktu Tuhan Yesus hampir tiba di Yeriko, dekat Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Saya langsung lompati di ayat yang ke-42. Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, kepada orang buta itu, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." 43. Dan seketika itu juga melihatlah dia, lalu mengikuti Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Sekarang pasal 19 di ayat yang pertama. Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, kalau saudara lihat dengan seksama, inilah mengapa di sekitar Tuhan Yesus ada banyak orang. Ternyata ada sebuah peristiwa yang menakjubkan. Seorang pengemis yang buta, ya namanya orang buta, sebenarnya tidak bisa melihat, dia tidak bisa lakukan apa-apa, maka dia mengemis. Waktu dia dengar tentang Tuhan Yesus, dia berteriak, "Kasihanilah aku, kasihanilah aku." Dan singkat cerita, mujizat terjadi. Orang yang buta ini bisa melihat. Orang banyak yang melihat, menyaksikan hal itu, kaget. Wah, luar biasa ya. Orang buta tanpa dioperasi, tanpa diobati, cuman Tuhan Yesus yang berkata, "Sembuhlah engkau," orang butanya bisa sembuh. Tidak heran orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Ya, oke. Jadi kita bisa tahu ya, mengapa ketika Sakius hendak melihat dan mengetahui tentang Tuhan Yesus sulit. Ada orang banyak karena ada peristiwa seperti ini. Tetapi ternyata ya, Sakius tidak patah semangat. Kalau orang tidak punya kerinduan yang sungguh, melihat tantangan seperti itu, aduh, ya sudah wis, buat apa? Aku sulit-sulit mencari Tuhan, sulit-sulit mengetahui atau mengenal Tuhan. Buat apa? Orang banyak membuat aku sulit untuk bisa menemukan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sudah, aku urungkan niatku, aku batalkan sudah. Buat apa susah-susah? Buat apa capek-capek? Kalau Sakius tidak punya kerinduan yang besar, saya percaya Sakius tidak akan melanjutkan niatnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kerinduan hatinya yang luar biasa membuat Sakius berusaha, berjuang untuk bisa mengatasi rintangan
yaitu orang banyak di sekitar Tuhan Yesus. Dia berlari dan memanjat pohon ara. Dia nunggu kalau Tuhan Yesus lewat di sekitar atau di dekat pohon ara itu. Dia percaya dia akan bisa melihat, mengetahui seperti apa Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Ya, jadi yang pertama, perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus. Sakius berusaha untuk melihat dan mengetahui Tuhan Yesus. Dia tidak patah semangat, dia tidak putus asa, meskipun ada rintangan, dia tetap berjuang, dia tetap berusaha. Ini yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Maaf, saya nggak bisa jelaskan dengan lebih rinci karena waktu, saudara ya. Ayat 5, ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu maksudnya ya tempat dekat dengan pohon ara, tempat Sakius berada di atas pohon ara. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Yang kedua, Sakius menyambut dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Bukan hanya berjuang, berusaha dengan hati yang rindu untuk melihat, mengetahui Tuhan Yesus, tapi dilanjutkan yang kedua, Sakius menyambut dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Kadang ada orang yang ingin mengetahui atau melihat seseorang, tapi ketika orang itu hendak dekat dengan kita berkata, "Tidak, sudah, aku tidak mau, aku tidak terima orang itu." Tapi Sakius tidak demikian. Setelah Sakius melihat, mengetahui Tuhan Yesus, lalu dicatat yang kedua, Sakius menyambut dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Nah, Sakius waktu itu, ya, setelah dia berjuang naik ke atas pohon ara itu, Tuhan Yesus lewat. Sakius ingin melihat, menyaksikan, mengetahui tentang Tuhan Yesus, tapi justru Tuhan Yesuslah yang waktu lewat di dekat pohon ara tempat Sakius di atasnya itu, melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Luar biasa. Sakius belum memperkenalkan dirinya, tapi Tuhan Yesus bisa menyebut nama Sakius. Dulu kalau saya baca ayat ini, saya anggap ya biasa. Tapi sesungguhnya sebutan panggilan Tuhan Yesus kepada Sakius ini bukan sebutan yang biasa, tapi sebutan yang luar biasa. Mengapa? Yang pertama, Sakius belum pernah kenal dengan Tuhan Yesus. Pasti Sakius tersentak kaget. Loh, sang pembuat mujizat kok bisa menyebut namaku? Kok bisa tahu namaku? Padahal belum pernah kenal aku. Wah, pasti tersentuh, tersentak, kaget. Sakius, turunlah. Itu yang pertama, so. Belum pernah kenal ya. Belum pernah ketemu, belum pernah kenal ya. Baru sekali ini, so. Tapi bisa disebut Sakius, turunlah. Yang kedua, orang-orang pada masa itu jarang menyebut golongan pemungut cukai dengan nama. Itu jarang. Karena apa? Mereka memandang rendah, mereka memandang jijik. Pemungut cukai waktu itu dianggap sebagai jabatan yang rendah. Karena apa? Suka bikin sulit orang lain, dan mereka menarik cukai demi untuk penjajah, yaitu bangsa Romawi. Ingat waktu itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi pemungut cukai itu mengambil uang dari rakyat Yahudi, diberikan kepada bangsa Romawi. Jadi orang Yahudi pasti sangat benci, sangat tidak suka dengan pemungut cukai. Jadi mereka tidak mau nyebut namanya, tidak mau. Bagi mereka tidak pantas
dipanggil namanya itu tidak pantas, tidak layak, tidak cocok. Jadi kalau mereka nyebut orang kayak Sakyus itu, mereka nyebutnya, hei kamu pemungut cukai, hai kamu orang berdosa, panggilnya gitu saudara. Tidak pernah manggil nama. Jadi Sakyus ini sudah terbiasa dengar dirinya dipanggil pemungut cukai, dengar dirinya dipanggil orang berdosa, sudah biasa saudara. Kalau kita dibegitukan, wah mungkin bisa marah saudara. Coba kalau ada seorang manggil saudara, hai kamu orang berdosa, wah saudara bisa marah. Siapa kamu kok berani panggil saya demikian? Wah saudara bisa tersinggung. Ya, tapi Sakyus tidak bisa tersinggung karena memang keadaan pada masa itu memang kondisinya seperti itu. Dan Sakyus sering menerima sebutan atau panggilan seperti itu. Hai kamu pemungut cukai, hai kamu orang berdosa, sering. Jadi Sakyus jarang mendengar namanya disebut, itu jarang. Tapi ketika Tuhan Yesus lewat, Tuhan berkata, Sakyus turunlah. Jadi sudah bisa bayangkan sebutan Sakyus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Sakyus bukanlah sebutan biasa. Sebutan yang benar-benar menyentuh hati Sakyus. Kaget, kok bisa tahu dan kenal aku? Kok bisa panggil namaku? Sebutan secara pribadi. Inilah yang menyentuh hati Sakyus. Kaget. Apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus pada diri Sakyus? Ketika Tuhan Yesus melihat ke atas kepada Sakyus, sesungguhnya apa sih yang dilihat oleh Tuhan Yesus pada diri Sakyus? Orang lain tidak mau lihat Sakyus. Wong ini orang berdosa, ini pemungut cukai, suka buat orang lain susah. Mereka tidak mau lihat Sakyus. Tapi Tuhan Yesus lihat ke atas, lihat Sakyus. Apa yang dilihat pada diri Sakyus oleh Tuhan Yesus? Yang dilihat oleh Tuhan Yesus pada diri Sakyus adalah hati. Hati Sakyus yang rindu untuk mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Mata Tuhan Yesus bertemu dengan pandangan mata dari Sakyus. Sakyus melihat pandangan mata Tuhan Yesus, pandangan mata yang penuh dengan kasih, tidak seperti pandangan mata orang lain, pandangan mata yang menghakimi, pandangan mata yang merendahkan, pandangan mata yang menghina. Tapi pandangan mata Tuhan Yesus adalah pandangan mata yang penuh dengan kasih. Hati Sakyus tergetar, hati Sakyus tersentuh. Ya, itulah sebabnya ketika Tuhan bilang, aku mau menumpang di rumahmu, segera Sakyus menyambut, menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Sakyus merasakan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa atas dirinya. Yang itu yang kedua. Yang ketiga sekarang yang terakhir. Di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia, Tuhan Yesus, menumpang di rumah orang berdosa. Nah ini ya, ternyata betul kan saudara, sebutan itu Sakyus orang berdosa. Jadi tidak ada orang yang bilang, kenapa kok Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakyus? Tidak ada. Orang banyak ngomongnya, kenapa kok Tuhan Yesus numpang di rumah orang berdosa? Waduh, tidak enak jauh ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita, lalu orang lain bilang, wah itu orang itu pergi ke rumah orang berdosa, wah kita bisa tersinggung, ngamuk. Tapi Sakyus memang sudah sering dapat sebutan begitu ya, ini buktinya ya. Waktu Tuhan datang ke rumah Sakyus, orang banyak yang melihat hal itu ngomel, bersungut-sungut. Kenapa Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Tetapi di ayat yang ke-8 yang tadi kita sudah baca, ya, Sakyus berkata, dia akan berikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperas. Yang ketiga, yang dilakukan Sakyus yang ketiga adalah Sakyus segera bertindak. Ya, kalau yang pertama tadi dikatakan Sakyus berusaha untuk melihat, untuk mengetahui Tuhan Yesus.
dia berjuang. Yang kedua, Sakius menyambut dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita karena dia merasakan kasih-Nya Tuhan. Yang ketiga, Sakius segera bertindak untuk berubah. Banyak orang tahu dirinya salah, tapi tidak bertindak untuk berubah. Sakius tidak demikian. Dia sadar dirinya berdosa, dia mengakui dosanya, dia segera bertindak meninggalkan dosanya dan belajar lakukan kebenaran. Dibuktikan apa? Dia bagikan harta yang dimiliki begitu banyak, kan orang kaya, setengahnya diberikan kepada orang miskin. Dan orang yang pernah diperas dikembalikan 4 kali lipat. Sebuah tindakan yang nyata segera dilakukan oleh Sakius. Dan hasilnya tadi di ayat yang ke-9 yang sudah kita baca, dikatakan Sakius dan seisi rumahnya mendapat keselamatan, bahkan disebut sebagai anak Abraham. Nah, Bapak Saudara, perjumpaan yang mengubahkan ialah perjumpaan Tuhan Yesus dengan Sakius. Sakius mengalami sebuah perubahan yang drastis. Mengapa? Karena yang pertama, ada usaha, ada perjuangan Sakius untuk melihat dan mengetahui Tuhan Yesus. Yang kedua, dikatakan Sakius menyambut, menerima Tuhan Yesus di rumahnya dengan sukacita. Dan yang ketiga, Sakius segera bertindak untuk berubah. Pagi hari ini, kalau kita rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kita, mari kita belajar dari Sakius. Yang pertama dikatakan tadi, berusaha untuk mengetahui, mengenal Tuhan lebih. Artinya berusaha untuk datang mencari Tuhan. Tentunya usaha yang sungguh-sungguh. Mungkin ada rintangan, tapi karena kita punya kerinduan, kita berjuang untuk datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mari sambut dan terima Tuhan Yesus dengan sukacita dalam hati kita, dalam rumah hati kita. Dan yang ketiga, segera bertindak untuk berubah. Sadari dosa, akui dosa, tinggalkan dosa, dan belajar lakukan kebenaran. Maka perjumpaan kita dengan Tuhan pasti akan mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Pelayan-pelayan Jemaat Kudus dan pelayan mimbar, silakan maju ke depan. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan,
ada halangan, tetapi kami mau atasi, kami mau kalahkan, kami mau lewati setiap halangan rintangan demi untuk kami bisa datang mencari Tuhan. Karena hati kami yang haus, hati kami yang rindu akan Tuhan. Selanjutnya kami buka hati kami. Kami menyambut dan kami menerima Tuhan Yesus dengan sukacita di hati kami, di hidup kami. Dan kami mau akui dosa kami, tinggalkan dosa kami, dan kami mau belajar hidup di dalam kebenaran. Artinya kami segera bertindak untuk boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Maka kami percaya perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidup kami, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi umat Tuhan, tetapi ada perubahan yang besar, ada perubahan yang drastis, karena kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut, sehingga setiap umat Tuhan yang mendengar kebenaran firman pada pagi hari ini, sungguh kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang indah, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, perkataan kami, ataupun pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pagi ini kami datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Kami mau akui segala dosa kami. Kami mau tinggalkan dosa kami. Dan kami mau kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada jalan kebenaran, sehingga hidup kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami memohon pengampunan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pengampunan Tuhan telah berlaku atas setiap kami. Kami disucikan, dikuduskan, untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Urapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan penjaga kudus, tentunya mengikuti protokol kesehatan. Silakan. Lewat satu pujian kita katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab Mu
terima, ayat firman Tuhan ini boleh jadi berkat, boleh jadi rema buat setiap kita. Entah itu teguran, entah itu nasihat, entah itu hiburan. Tapi yang pasti ayat firman Tuhan ini pasti akan jadi berkat buat kita. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sekali lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kami percaya pemulihan terjadi. Kami percaya kebangkitan, kebangunan rohani terjadi. Sungguh pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, kebenaran dan kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat Tuhan, melayakkan kami untuk saudara kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Bila melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini, benar-benar kami diingatkan akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib buat setiap kami. Pengorbanan Tuhan yang sempurna untuk mati menggantikan segala dosa, segala hukuman atas dosa kami, sehingga kami boleh dibenarkan, diselamatkan, diampuni, dikuduskan, dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serta dengan hati yang siap, dengan hati yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang ajaib. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara,
cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya. Dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kasih dan kuasa-Mu sudah mengalir dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh mengalami perubahan. Bahkan kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan. Hikmat Tuhan menuntun langkah hidup kami, sehingga ketika kami bertindak, kami melangkah, kami boleh bertindak di dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami tidak salah membuat keputusan, tetapi kami boleh terus ada di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan, sehingga apa yang baik, apa yang indah yang Tuhan siapkan buat kami tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa buat setiap jemaat GBI Rahel, Tuhan berkati di dalam iman rohani umat-umat-Mu semakin kuat, semakin bertumbuh dewasa, semakin mengenal Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikian juga diberkati di dalam keluarga rumah tangga, damai sukacita Tuhan dicurahkan, mengalami suasana surga. Diberkati dalam usaha pekerjaan, Engkau Allah sumber segala berkat yang sanggup untuk melimpahkan berkat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, sehingga mereka tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, sebab Engkau Allah yang menyediakan dan memelihara umat-umat-Mu. Demikian juga diberkati di dalam studi sekolah, diberi hikmat akal budi sehingga boleh berhasil dan sukses. Diberkati di dalam kesehatan, diberkati di dalam masa depan. Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memanggil hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang sakit, meskipun kami tidak sebutkan namanya, tapi Engkau Allah yang tahu keadaan setiap umat-umat-Mu yang sakit. Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah juga dikuatkan,
yang sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, Tuhan membuka jalan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kamu sekalian.